Diam dulu saya baca. Sabar dulu, dibaca dulu. Sabar dulu gantian. Ada nanti ada masanya nanti. Diam dulu, sabar dulu. Iya. Optimus Lihatlah ya. Bentar. Optimus Kristen atau Muslim? Sekarang janji kita ya, kalau kau Oke lanjut aja saya turunkan. dengarkan. Ya, dengar dulu. Saya bisa buktikan. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah jemaat iblis ini mengaku-ngaku dari jemaat Yahudi, tapi tidak demikian elu jemaat iblis. Mana sanadmu hingga jadi kau itu jadi keturunan orang Yahudi? Berarti Anda itu ngaku-ngaku dan penumpang gelap. Yesus berkata di dalam Bible itu, aku adalah jalan dan kebenaran kepada orang Yahudi, kepada Thomas, Filipus. Itu bukan orang Indonesia, hantu belau. Hantu belau. Lu ngarang-ngarang aja. Lawan bicaranya. Ya. Habis ini izin Bunda, soalnya Bunda mau istirahat di Amerika. Oh ya, silakan Bunda. Saya sorry Bunda ya. Bunda, ngomong aku. Sorry Bunda ya. Saya hanya ingin memaparkan kepada Raja Wali ya Bunda. Silakan. Dengarkan dulu Bunda. Bunda perlu dengarkan aku kok. Iya nggak apa-apa. Bunda habis ini istirahat ya guys. Bunda mau istirahat karena di sana sudah malam. Silakan. Ayo, jangan ngomong. Yang dikatakan yang menyebut dirinya jemaat Yahudi, tapi tidak, ya, itulah Islam. Karena Islam itu menyebut bahwasanya Allahnya sama dengan Allah orang Abraham, Ishak dan Israel. Padahal dialah satu-satunya agama pembenci orang Yahudi. Kalau orang Kristen, pecinta-pecinta Yahudi. Jadi itulah yang dikatakan, oh jemaat iblis. Karena orang Israel, cukup. Saya tidak dapat poin yang sangat berkesinambungan dan juga cepat. Baik, sabar. Saya yang punya komal di sini, sabar. Silakan Bunda saya mau istirahat habis ini. Nanti Anda dengan saya. Bunda saya mau menjawab dan membantah Anda. Silakan Bunda. Tunggu dulu, saya mau dapat ilmu bukan dapat congor. Silakan. Silakan. Ya, tadi saya menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman. Ya. Kalau tadi ini harus dibuang, ya buang. Oke. Gara-gara si Lukas, saya akan buka yang lain. Jadi abang kami, abang tadi mengatakan begini dan begitu, begini dan begitu. Dalam berdiskusi, saya sepakat dengan abang Jemen. Tapi karena karakter saya wanita, tentu saya tetap sebagai seorang wanita. Kalau abang tadi mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan, orang Islam pembenci Yahudi, justru abang, kami di sini, ini di luar Bible, kami di sini tiap salat Jumat itu Bang Jemen, karena jemaah kaum muslimin membludak, 5 termen salat Jumat di tempat kami di Amerika. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 termen salat Jumatnya, 5 termen saudara-saudara. Salah satu tempat yang dipakai saking nggak cukupnya 5 termen dari pukul 10 sampai pukul 11, pukul 11 sampai pukul 12, pukul 12 sampai pukul 1, pukul 1 sampai pukul 2, pukul 2 sampai pukul 3. Sudah pukul 3 siap-siap salat asar. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh di sini. Mendahulukan salat Jumat 5 termen. Parkiran penuh mobil. Di masjid penuh. Itu pun tidak cukup. Akhirnya mall disewa untuk ibadah salat Jumat. Tidak cukup juga. Akhirnya sinagoge Yahudi yang dipakai untuk salat Jumat 2 trip. Bang Jai, saya ulang. Sinagoge Yahudi dipakai buat kami untuk salat. Dan tidak Arti kalian nggak patuh kepada Muhammad. Sabar, yang mengatakan Bang, jangan sabar, berteman Bang. dengan orang-orang luar daripada agama Islam. Sabar Bang, Abang Iya, sabar. karena saya Ya, mau bantah Jangan sebentar. terpukul abang, jangan terpukul. Sabar. Ayatnya Berdoa aja. Berdoa. ada dalilnya.
disuruh jangan Bang, sempat berteman dengan orang Nasrani saya ini dan orang Yahudi. menyampaikan yang saya alami di sini. Di sinagoge ini, saudara-saudara, pengurus orang-orang alim, orang taat Yahudi ini memberikan kesempatan kepada Muslim dan mereka tidak pernah membiarkan tempatnya dipakai ibadah oleh orang Kristen. Subhanallah. Jumatnya 2 kali Abang J, salat Id dan salat Insya Allah. Idul Adhanya juga 2 trip. Wow. Murid Yesus Sementara orang tempat Yahudi ini itu. yang kata Abang Raja Wali mencintai orang Yahudi, pret. Orang Yahudinya kalau di Yerusalem itu Jangan meludahi. ibu salah. Oke. Selesai. Masya Allah. Ini informasi buat kaum muslimin, tetap semangat Udah di Bang, dalam sebentar. Ini habis ini sudah, habis ini sudah, habis ini udah. Akhirul Bang. kalam, Habis ini. mohon kemaafan lahir, zahir dan batin. Sabar dulu Maaf zahir dan batin. Abang close. Terima kasih atas segala kesempatan dan doa teman-teman untuk kami, perjuangan kami di sini. Masya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tuan Host, Tuan Baik. Wali, Tuan Muhammad Miftah, Tuan Jeman, dan Tuan Ridon. Siap Bunda. Izin turun Siap, Bunda. Siap, si Parwakal. Saya katakan ikut Yesus. Baik, izin ya, Bunda udah izin pamit, izin biar komalnya adem. Saya izin sebentar saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allah. Izin ya Bang, sebentar aja Bang, sebentar Bang ya biar komal saya adem, biar Anda juga adem, sabar Bang ya. Sabar ya Bang ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan dilanjut diskusinya. Oke, besarin saya Bang J, saya tunjukkan data bagaimana mereka berbohong untuk silakan. mendustakan ayat-ayat. Diam dulu. Iya, kita buktikan siapa yang berkhayalan saja. Nah, diam dulu Ridon, Ridon. Gantian, sabar, Diam dulu, Ridon. sabar. Saya baca ini, sabar. Sabar. Saja. Diam dulu. Abang Ridon bisa Jangan diskusi loh. atau tidak? Kalau tidak bisa, saya turunkan izin. Mohon maaf dengan sekerendahan hati saya. Mohon maaf, lebih baik Anda ke gereja, colok pantat pendeta dan Anda jilat. Mohon maaf, Abang Raja Wali dari tadi santun. Saya tidak mau kalau orang kayak gitu ya. Bang. Santun. Bang Raja Wali ini santun, Silakan. saudara. Kau jangan nodai Bang Raja Wali. Cukup ternoda dia tadi ya. Nah, Oke, kita bahas. Tadi Bang Raja Wali mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dan Muhammad mengajarkan, Allah mengajarkan untuk membenci, tidak berlakuan baik kepada orang-orang Yahudi. Ternyata di dalam Al-Quran Al-Karim dibantah. Surat Al-Mutahanah ayat 8. Nih dengarkan. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agamamu. Ya. Agamamu, besarin saya. Enggak, tadi ada yang naik jadi ini. Oh, Silakan. dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang berlaku adil. Ini lagi, saudaraku, satu lagi saudaraku ya. Ya. Nah. Nih, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang sebagai aulia. Ya, ini maksudnya yang Anda baca tadi mungkin saudaraku ya. Setiap pelindung. Yang dimaksudkan adalah pelindung. Kalau kami tidak akan berlindung kepada orang-orang kafir, saudara. Orang-orang kafir tidak akan pernah melindungi orang-orang mukmin.
tetapi kami harus diwajibkan untuk berkelakuan adil bernurut. Surat Al-Mutahanah ayat 8, adil dan berkelakuan baik. Begitu saudara-saudara. Lu belum tahu nih Matius 5, nih baca nih. Nah, kalau Tuhan kau beda, kau pikir dia, nah nih, sabar ya, iya. Sabar, jangan kejang-kejang saudara ya. Sabar. Memang seperti itu. Iya. Ya, nih tinta merah nih ya, saudara-saudara. Matius 5 nomor 43. Nih kata Ingat, Yesus ini. tinta merah, Kamu kata telah, Yesus. Iya. Kamu telah mendengar firman. Ini firman ini, perkataan Tuhan ini. Lo jangan bantah. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lu mau bilang apa coba saudara? Ayo. Ini data bantah. bro. Yuk, bantah. Ini pakai yuk, bahasa bisa, Indonesia yuk. loh. Bantah yuk. Ayo. Ngomonglah, kau tahu diskusi. Nah, Iya, silakan bantah yuk. makanya bantah Bantah, saudara. silakan. Saudara. Sekarang saya ulang lagi dari tadi. Mari kubacakan kitabmu, menyuruh adalah orang Islam jangan berteman baik dengan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dan Di mana jika- datanya, bre? Data woi, Saya data. Nah, Data ini dia. kita. Ini dia. Nah, kok Almadiyah. Tidak ada Almadiyah. Almadiyah. Tidak ada Almadiyah, tidak ada woi. Eh, ini kitabmu. Ya tidak Almadiyah ada di mana? Almadiyah tidak ada di mana? Al-Maidah 51. Coba Nah, Gitu dong. nah Baca. coba coba. Coba Sebelum baca. tunjukkan lagi ayatnya yang lain ya. Coba Ya, kau silakan, baca silakan. pelan-pelan. Coba kau baca. Pelan. Kalau orang Kristen dan Yahudi sama. Iya, kau baca dulu. Baca dulu. Kau baca. Kaulah yang baca. Kitabmu. Ih, Kalau kitabku aku yang baca. Nanti ku baca yang kau baca tadi. Karena kau kan comot-comot kerjamu. nah, Lah, kau baca, kau yang berdalil, Kau baca dulu kau yang kitabmu menunjukkan saudaraku terkasih Kau yang baca dipilah dulu dan kitabmu dipilih itu. Tuhan Baca lalu dulu diberikan. Dengarkan saudara. Baca dulu kitabmu. Jangan banyak kau ngomong. Anda tiba-tiba menyampaikan ayat tapi Anda tidak tahu baca. Itu kitabmu. Ya, kan Anda yang berdalil, berarti Anda tidak baca itu lalu Kitabmu memframing aku kami yang gitu. baca. Kitabmu kau yang baca. Berarti Anda comot-comot. Mana kau itu? Oke, sabarlah tulang, sabar dulu Tuhan tulang ya. berkata, ini Iya, cuma tulang. iblis. Tulang, sabar dulu tulang. Baca. Jangankan tantrum tulangku. Aku baca. Sabar. Dengarkan. Nih coba kau baca ini. Tahu? Jangan kau baca itu. Dia tidak tahu badi terjemahan. Aku yang tahu. Tulangku, dengarkan Aku tulang. baca bahasa terjemahan. Makanya Aku bacakan Arab pula. dengar saudara. Kau pun nggak ngerti. Dengar. Coba itu baca coba. Dia diam dulu. Bagaimana saya baca? Lu ngomong terus tulang. Diam dulu, ya. Tadi kau bernarasi bahwa dilarang untuk berbuat baik ya kepada orang-orang yang di luar mengimani Allah di dalam keislaman. Ternyata di sini Oh, baca. ya Al-Maidah 51, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, bukan berbuat baik. paham. Bang? Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Itu soal kepemimpinan hantu belau. Itu ngarang-ngarang Kepemimpinan, aja. Bang. Jangan ngarang-ngarang. Saya ulang ya. Sekarang nanti saya izin bertanya ya. Kita kan berdua nih. Nanti saya izin bertanya ya. Berhala. Baik. Diam dulu. Silakan Ahi, silakan. Oke. Saya tadi Anda diam dulu, dimutkan dulu lah. Sudah, Tulangku saya ini mute. tolong. Iya, silakan. Ya. Abraham. Silakan. Tulang, Silakan ngomong aja, dengarkan ngomong aja. dulu. Saya yang mute. Iya. Saya yang mute. Nah, ya. Tulang, ini di sini tulang. Ini tulang. Al-Mutahana ayat 8. Dengar.
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Ini diberikan, diajurkan saudaraku. Maha adil. Silakan dengar dulu, makanya dengar. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selama dia tidak memerangi kau, dengarkan dulu saudaraku. Kenapa Anda kejang-kejang? Saya bawa data. Sabar bang, ini kan abang bertanya, kita menjawab. Sabar bang, sabar. Salah jawab. Data bang, sabar bang, sabar. Bang, sabar bang, abang bisa sabar. Dinda jangan kebanyakan makan babi. Dinda sabar. Silakan Ahi, lanjut Ahi. Iya, selama musuh Anda itu ya tidak selama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak memerangi agamamu, Anda diberikan berkelakuan baik. Selama orang Yahudi tidak mengusik agamamu, maka kau bisa berkelakuan adil. Diam dulu saudaraku. Anda ngorocos terus. Tetapi kau tidak menyinggung bagaimana ini kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh ini. Ini perkataan Tuhan kau. Dijawab. Nah, ini apa ini? Nah, pertama dulu kaum Oke, saya simpulkan ya bang. Saya simpulkan bang ya. Saya simpulkan bang ya. Saya simpulkan Sampai sekarang bahwa Al-Maidah ayat ke-51 itu tidak mengajarkan kebencian bang ya kepada orang Yahudi, tidak sama sekali. Anda jangan framing. Bahkan ketika kami beribadah pun kami bisa bersama-sama. Itu adalah ayat ini adalah larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau sekutu terdekat, terutama dalam konteks yang mengancam umat Islam. Itu bang. Betul. Nah itu saya simpulkan. Ini sudah saya simpulkan. Kami berdua sudah menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Itu terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Larangan ini berbeda dengan larangan untuk berinteraksi secara sosial dan secara wajar. Gitu ya. Dibaca baik-baik. Anda sudah tidak bisa. Mohon maaf. Baik, mohon maaf ya. Anda nyerocos kayak pantat ini soalnya kuda. Mohon maaf sekali lagi izin saya turunkan. Anda itu tidak bisa berdiskusi dengan manusia. Saya rasa Anda itu ya memang bukan manusia gitu ya. Baik, silakan Ahi, kita lanjut lagi. Ya kawan-kawan sambil di tap-tap ya kawan-kawan. Oke, silakan. Izin ya Ustadz ya. Izin ya Ustadz ya. Al-Maidah yang dibawanya tadi itu soal bagaimana kita cara memimpin. Ya, cara memilih pemimpin kita. Janganlah kau ambil dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat suci Allah. Ya wajar, kalau pemimpin kau kafir maka kau akan berkelakuan, akan melaksanakan apa yang keluar dari aturan-aturan kafir. Betul, makanya itu tidak boleh. Betul gitu. Tidak boleh. Tidak boleh di kami. Kalau kepemimpinannya itu orang yang taat dan mukmin, mudah-mudahan separuh paling tidak bagian yang dipimpinnya itu akan tunduk pada apa hukum-hukum aturan Tuhan. Betul. Itu dia. Lu bawa Al-Maidah itu soal kepemimpinan nih. Buta mata kau ini nih, pemimpin. Lu tidak bahas ini. Bencilah musuhmu. Jadi agar lebih terang menerang kita berikan waktu kepada Ustadz kita untuk menjelaskan Al-Maidah. Mana tahu saya juga salah juga ya saudara-saudara. Silakan Ustadz Al-Maidah 5 ayat 51. Tadi Ustadz Miftah lagi izin ini, lagi izin ibadah sholat duha dulu. Oke. Minta tolong Ahi, tolong ditunjukkan dalil dan data apabila tidak mau menjadi raja maka bawalah kemari dan penggalah dia di hadapanku. Tolong Ahi. Oh iya, sekalian. Ada itu. Tuhannya dia juga mengatakan hal demikian. Baik, kita kan berdua nih, jadi kita saling melengkapi. Yuk, tunjukkan Ahi. Yuk. Bentar ya. Biar kita tahu. Yuk.
Baik, sambil saya tunggu Bang Peko. Ini Kristen atau Muslim? Kak Laman Kristen atau Muslim? Iya, setidaknya Anda ngomong ya kalau di atas. Bang Peko Kristen atau Muslim? Oke, izin saya turunkan ya, di sini bukan tempat berhala. Ya, kawan-kawan Kristen kalau mau naik silahkan. Ya, kita tunjukkan. Nih kata Tuhan lagi. Lukas Lukas 19:27. Ya, silahkan. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Nah, ada ya dalilnya. Itu lebih dari membenci loh itu. Itu lebih dari membenci kalau itu. Baik Bang Raja Wali, mohon maaf saya turunkan tadi. Anda nyerocos, nggak bisa dikondisikan. Kalau Anda bisa ngobrol baik-baik, silahkan. Tapi kalau Anda tidak bisa ngobrol baik-baik, mohon maaf. Saya harus tegas. Ya, kau nggak seimbang kau. Loh, Lah, kalau kok Anda tidak bertanya, dijawab. Ketika saya bertanya, Anda menjawab. Tapi kalau Anda membantah dalil Anda sendiri, ya kami nggak terima, begitu loh. Ya, Dalilku makanya nggak belajar pernah dulu. Baca, nggak pernah aku bantah. Tapi engkau membantah dalilmu. Apa? Mana dalilmu? Mana Al-Maidah itu dalil soal yang dibantah? kepemimpinan. Bacakan lagi, nah, bacakan lagi. HR Muslim 2167. Lari Tadi lagi, Al-Maidah 5. lari lagi, Lompat lu. lompat HR lagi. HR Muslim 21. Tadi kau nggak bawa itu, lompat lagi. Supaya Lompat kau tahu lagi. bagaimana itu Kau dari agama tadi udah itu. nanya terus, lompat lagi. Sekarang ku tanya samamu, di mana dalilnya orang Kristen sama orang Yahudi itu boleh beribadah satu tempat? Kau diludahi, kau di Yahudi sana. Di mana? Boleh tidak? Dalilnya boleh tidak orang yang tidak bersunat kulubnya masuk ke bait Allah, masuk ke bait El, boleh atau tidak? Jawab di mana kalau boleh dalilnya. Nah, boleh nggak tuh? Orang Yahudi itu murid Tuhan Yesus. Macam mana kau? Ya orang Yahudi murid Yesus, orang Kristen murid siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Orang Yahudi murid Tuhan Yesus. Tidak ada Ini murid Tuhan. semuanya Orang tertulis. Yahudi memang beliau adalah mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen Ya itu. di mana dalilnya orang Kristen mengikuti Lihat Yesus? di sana Di banyak orang mana? Kristen. Kristus tuh nggak kenal Kristen. Bambang kok Terus diusir bukan kau orang Bambang. Yahudi. Aduh. Diambil lah ini memang ada agak habis kebentur. Yohanes nih. bukankah orang Yahudi? Gini, host. Aku mau nanya, host, diam dulu kau Raja Wali. Dalam Matius 15:26, di luar Bani Israel mengaku mengikuti Yesus, kata Yesus adalah anjing, betul nggak? Betul nggak? Ya. Coba. Betul lah, berarti kalian ini Bani anjing nih. Ditolong atau tidak? Itu dulu. Bukan masalah ditolong, kata Ya, Yesus di jadi situ macam apa? mana? Kami mau apapun dibilang nggak apa-apa, yang penting diselamatkan. Oh ya memang anjing. Itulah Ya. Jangan Nggak punya tahu rasa nggak malu. selamat itu aku nggak apa nih. Sudahlah Coba Dinda. pertanyaanku sekali kau Dinda. dengar. Dinda, Coba dengarkan dengarkan kandamu, pertanyaanku Dinda. sekali. Dinda, dengarkan kandamu ini Dinda. Ya, dengarkan. Tolong diam dulu, saudara. Ya. Saya sudah bawa data tadi. Kalau kau ngaku-ngaku dari orang Yahudi, kau itu jemaat iblis. Wahyu 2 pasal ke-9. Weh, baca Wahyu 2 pasal ke-9, bener kata Iya. Jimen. Weh, hafal kami dalil itu. Weh, Mana ada kau hubunganmu sampai sekarang dengan orang Yahudi? Kecuali yang nggak astagfirullah, patuh kita sama nggak Muhammad. Sabar. kok gini sabar. ya, kok begini ya. Sabar, tantrum dia. Kok tantrum, jangan tantrum lah. Aku besarkan diriku ya. Aku besarkan diriku ya. Ya, silakan. Sorry. Aku besarkan diriku dan aku mau membacakan. Dia mengaku-ngaku bahwa dia ini adalah kasih sayang Yahudi atau apa ya. Ternyata nih di Wahyu 2 pasal ke-9 kau itu jemaat iblis. Kau tuh, diam. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan diam dulu. Dan fitrah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis. Nah, kau tuh jemaah iblis Sabar ya. Kau tuh jemaah iblis, paham Sabar ya. ya? Karena aku dengar Jangan kau ngaku-ngaku, kau cuma iblis. ada Diam kau. hubungan dengan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Padahal Sabar. Nggak bisa. sampai sekarang engkau orang Sabar saudara. Sabar saudara. Di sini bukan
Ya sabar saudara. Dengarkan baik-baik. Tenangkan dulu, tarik nafas pelan-pelan. Sabar, Lu kenapa sabar, pelan-pelan. tanggung sih? Iya. Sabar. Ini bukan pembagian sembako. Dengarkan saudara. Dengarkan. Bukan pembagian daging babi, bukan ya, sabar ya. Iya. Sabar. Yang penting sabar ayo. Tak tanya Almai- semuanya. Iya. Anda itu saudara yang membawa data Al-Maidah 51 tadi itu soal kepemimpinan. Bukan disuruh untuk membenci orang Baca non-muslim. ini akhir Muslim 2167. Lah. Coba kamu baca. Coba Baca baca. Min. Iya coba apa min apa min? Emang namaku min. Bukumu hampir jijik saya rasa. Kau baca, kau yang berdalil, kau yang tunjukkan data. Iya, makanya kau baca coba. Kau tidak sopan, kau tidak minta tolong kepadaku. Minta tolong lah, tolong kawan. Ah, tiba-tiba kau minta tolong. Kau munafik kau. Tadi kau marah-marahin gua. Mana kau ini? Kau bisa minta tolong, saya minta tolong pun Ah, jadi itulah kau ini itulah. rewel kau. Ai. Boleh Gome ya, boleh. gome. Bagimu, karena memang nggak ada benar. Dinda, daging babi mahal Dinda nanti. Dinda, sabar dulu ya. Jimen, ajaran benci membenci itu kalau di Muslim kan memang tidak ada. Beliau kan tadi memframing ya. Boleh nggak Dinda Jimen itu dibacakan Lukas 14:26 sebenarnya ajaran benci Ini tadi membenci dulu itu di mana sih? bacakan, Ayo. kawan. Bos, Boleh baca boleh dulu. Dinda Jimen. 216. Boleh Dinda Jimen, boleh. Akhi Jimen boleh. Lukas 14:26 itu akhi, silakan ditunjukkan ajaran benci membenci itu di mana? akhi? Nangis kalian Lukas kan. 14:26 silakan. Silakan akhi. Ya silakan. Sabar ya Dinda, Raja Wali Dinda diam ya. Kau katanya cerdas, diam dulu ya. Ajaran yang harus membenci itu di mana? Silakan. Ayo. Mana? Janganlah marah-marah. Janganlah Jangan marah-marah. marah-marah Raja Wali. Baca aku tunjukkan nanti Lukas bahwasanya 14:26 silakan. Muhammad Kami dari tadi menyuruh membawakan semua dalil dan data. sekelilingnya. Sabar woi. Diam. Ayo. Silakan. Lukas 14:26. Ya, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istri dan anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak mendapat menjadi muridku. Bencilah Ini kata nyawamu Tuhan. sendiri. Benci. Bencilah kau benci. Bencilah itu ajaran membenci itu. Ada kan? Ajaran membenci itu di mana? Iyalah kalau seperti kau Ya ada bencilah kau. Iyalah pula dibilangnya, iya Iyalah pula pula. dibilangnya. Oh, dasar kau. dibenci, arti dibenci bukan seperti Muhammad perangi. Sakit Kalau Muhammad kau. tunjukkan ayatnya sama kau. Nih, Masalah. dengar. Semua dia katakan sampai Lihatkan ngaku. dulu dia. Nih. Diam. Konyol Muhammadmu ini. Dengar. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunlah. Tuh dari tadi aku menunjukkan dalil dan data loh. Ayo kita berdua di sini menunjukkan dalil dan data. Ayo. Benar. Kenapa harus dibunuh? Yang nggak Kenapa suka harus Yesus dibunuh? Tuhan seperti itu nanti jadinya kau. Lah, kok tadi itu dia ngomong pada saat itu. Iya itu untukmu itu. Benar itu. Berarti Tuhan memun dia. Membunuh semua yang nggak mau mengaku dia Tuhan lah. Aduh. Oh, berarti rasis, bre, tidak kasih sayang. Ayo kita main Berarti data. menurut kau nggak perlu neraka. Ayo kita main Berarti data tidak nih. berkasih sayang, Sekarang saudara. aku tunjukkan samamu bagaimana. Ayo kita main data. Ayo kita main data. Ayo main data aja. Janganlah kita. menghina-hina. Anda Jangan ini kan menghina. framing dari tadi kita minta tunjukin data, Anda tidak bisa ada. tunjukin data. Anda bawa data yang Al-Maidah itu rupanya bukan soal untuk membenci. Nggak ada Sabar dulu saudara. Anda bisa kondusif nggak? Namamu. Anda bisa kondusif nggak? Bisa. Kalau begitu bisa nggak Anda ini diamkan sedikit aja mulut Anda itu, bisa Dari nggak? tadi aku diam kau congor terus. Mata kau mana ada? Wih! Kau kena kawan. Tidak ada kau diam, Dindaku. Tidak ada kau diam. Telan itu, telan. Kena kau kan. Kawan-kawan yang belum Ditelan follow itu. akun Jimen di follow ya. Akun Jimen, akun Bang Hos, akun Bang Kupra, akun Ustadz kita Ustadz Miftah, silakan di follow ya dan di tap ya. Wah udah 153.000 loh yang tap. Terima kasih ya dan di share ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Kita di sini adalah edukasi dan kami berdua di sini adalah seorang mantan penyembah makhluk kuburan ya yang sudah sehat ya.
Kenapa? Karena orang yang telah tidak menyembah Yesus itu sesuai dengan, nanti saya mau tanya juga kepada Jimen, saya punya data, mungkin beliau sudah membaca atau belum, saya rasa nggak tahu ya. Ternyata orang yang ternyata tadinya menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh iblis. Ya, saya tidak hoax ya, tidak modal congor. Ada di mana? Ada di Markus 5 ya, di Markus 5 1 sampai 17 ya. Jadi kalau orang yang tadinya menyembah iblis, tadinya kerasukan iblis itu menyembah Yesus, setelah dia itu sama Yesus dibuang iblisnya, dia tidak menyembah Yesus lagi, menjadi pengikutnya, begitu ya. Nah, kami Jimen ya, itu tidak menyembah iblis dan tidak orang Yahudi. Kalau bukan jemaat Yahudi mengakui orang Yahudi, berarti dia ada jemaat apa tadi? Jemaat apa? Jemaat Sibilis. Ya, baik. Dan ajaran untuk membenci itu ada di mana tadi, sesuai dengan Lukas berapa 14:26 tadi, ada di mana? Berarti ada di Lukas 19 nomor 27. Bible. Oke, silakan. Jadi begini. Silakan Ahi. Jadi begini, saya sebagai informasi, Al-Maidah itu bukan untuk disuruh membenci Yahudi Nasrani, tetapi janganlah kau jadikan mereka pemimpinmu. Ya. Kalau kau jadikan pemimpinmu itu orang-orang yang bertaat kepada Tuhan, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, maka kau akan ketularan ya, bagian dari aturan-aturannya juga yang bernuansa yang mengarah kepada Tuhan, saudara. Begitu. Ya wajar dong. Ya, masa mau kamu, janganlah dulu negara sebagai pemimpin. Kira-kira kalau kau punya anak perempuan, kira-kira mau nggak kamu kalau anak perempuanmu itu menikah kepada seorang pemimpin rumah tangga kelak adalah pemabuk, mau nggak? Atau KDRT, mau nggak? Kalau saya rasa itu dia mau. Kan katanya nanti tidak apa-apa, yang penting kan kita kasihi musuhmu. Rupanya di Matius 5 disuruh membenci musuh. Ya, hal kecil aja untuk memilih ya, untuk memilih pasangan anak kita perempuan, kita tanya, pernah nggak kau melakukan kejahatan? Kalau kau mempunyai lapang dada, kebetulan orang tersebut sudah tobat, mulai baik, lah tidak masalah. Tetapi kalau masalahnya ini tiba-tiba dia itu masih zolim, lalu kau pilihkan kepada anak Anda, maka anak Anda yang tersiksa batin. Makanya begitu, saudara. Ya, belajar, kita edukasi soal kepemimpinan, bukan soal untuk berbuat baik. Justru kalau di dalam tadi ayat Al-Quran itu tadi, di mana surat Al-Muhtahna itu menjelaskan bahwa selama dia tidak memerangi agamamu, walaupun dia itu adalah termasuk orang-orang kafir. Kira-kira aja nih, kita kan udah muslim nih sekarang, kira-kira ya, kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada dalil yang menyatakan begini, jikalau engkau sholat, jikalau engkau sujud kepada Allah, jikalau engkau berpuasa, maka barang siapa nih ya, yang sholat, yang sujud, yang menyembah kepada Allah, aku tidak akan mengenal engkau, pergi kau dari tempatku, kau bukan jemaatku. Kira-kira kau masih jadi Islam nggak, kira-kira? Oh, tidak dong. Tidak itu dong. ada. Iya. Nah, oke, sekarang saya tanya balik nih. Kira-kira kita capek-capek 27 tahun, aku dan dirimu 27 tahun kan ya. Udahlah kita bernubuat ke gereja kita tiap minggu, tapi kita diusir kan? Di mana itu? Ya, saya agak lupa itu. Matius 7 nomor. Ada nggak dalilnya itu kira-kira? Ada dong, ada. Masa tidak ada? Nah, udah capek-capek beribadah, udah capek-capek bermukjizat, bernubuat, tapi ternyata diusir. Aduh, gimana itu, Hai? Iya. Tidak dianggap, Bre. Tidak dianggap lo, Bre. Lu ngapain ke gereja tiap minggu lu? Ngapain, Bre? Mending diusir. Gak perlu, Bro. Nah, ini saya bawa data nih kepada Anda, bawa data. yang terkasih. Ya, kita kalau ngomong itu datanya tepat, ya pemilihan datanya itu nyambung. Betul. Jangan seperti saudara kita tadi, lain yang dibicarakan, lain pula yang diberikannya data. Makanya dibilang susang lahir tadi pas kecil. Tuh, dia tuh. Tuh. Bukan
setiap orang, tuh baca ya, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan, apa ini? Kerajaan sorga. Nah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan, ini tinta merah semua ya, berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat menggunakan namamu, bernubuat di dalam nama Yesus dan mengusir setan demi namamu, ya. Dan satu lagi, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Apa terakhirnya? Pada waktu itulah aku di sini Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa perkataannya? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Udah capek-capek ke gereja dibilang pembuat kejahatan. Gimana itu? Gitu dia, Bre. Ya, pembuat kejahatan, Bre. Dibilang pembuat kejahatan engkau. Sabar ya Dinda yang di bawah ya. Satu-satu ini bukan pembagian sembako ya. Ya ada tamu Bang. Bisa ya, Bang Arloni. Bang Arlon si. Bang. Arlon monitor. Lon. Ar. Bangun. Ya. Ya silakan kawan-kawan. Salah tekan seperti ini. Iya. Ya, bernarasi dulu Ahis. Ya itu saudaraku ya. Jadi gini saudara. Kalau Anda menuduhkan pada sesuatu hal pada kitab orang, harus referensinya dari kitab orang tersebut dan datanya itu harus nyambung. Jangan data yang kau bagikan itu, yang kau tunjukkan data yang menjelaskan tentang contoh tentang manusia. Lah kita tadi membahas tentang binatang, itu nggak nyambung. Ya, harus juga yang berkaitan tentang manusia, yang menjelaskan akhlak yang baik, itu baru dinamakan yang benar saudara. Anda tadi ya membawa data soal tentang bagaimana kita memilih pemimpin, ya, mulai dari pemimpin rumah tangga hingga pemimpin negara, hingga pemimpin Anda untuk mengajak Anda ke dalam hal-hal baik, itu harus dari orang-orang mukmin. Tidak mungkin orang-orang yang jahil, yang zalim, saudaraku. Ya, kalau kau juga nanti tiba-tiba dilamar anakmu, kau tanya sama dia, apa pernah Anda menjadi narapidana? Tentu kau tanya. Ya, karena kenapa Anda tidak akan mau ya seorang penjahat bersanding kepada anakmu perempuan ketika sudah menikah, nanti anakmu jadi ya samsak tinju bagi dia, kekerasan bagi dia, tersiksa saudara-saudara. Tidak mungkin saudara, terkecuali kalau kamu itu zalim juga, maka kau akan pilihkan kepada anakmu orang-orang zalim supaya anakmu tersiksa atas dari keputusanmu. Masyaallah. Ya, jadi kita diajarkan di sana di Al-Maidah itu bagaimana kita memilih pemimpin, bukan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan kita. Justru di dalam ayat yang tadi Al-Mutahana itu ya dijelaskan bahwa selama dia tidak memerangi kamu, maka ya selama dia tidak memerangi kamu tetapi dia tidak beriman kepada Tuhanmu, tidak beriman kepada agamamu, maka berbuat adil dan berbuat baik saudara. Itu baru benar. Benar sekali. Itu baru benar. Ya, kita punya tetangga kita itu orang luar negeri, contoh orang Belanda. Belanda pernah menjajah di kita, Belanda pernah menyakiti nenek moyang kita. Ketika dia tidak mengganggu kita, mengusik soal kebebasan dan kemerdekaan kita yang telah kita perjuangkan, maka apa yang harus kita lakukan? Berbuat baik.
Ada yang kau masak, berbagilah kepada mereka. Itu tidak dilarang, saudaraku. Beda dengan Anda, Matius 5, kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, belum lagi. Makanya Anda harus paham itu, saudaraku. Ya. Habis kau kalau ada Bunda Gembala. Assalamualaikum Bunda Gembala. Mana? Oh, ada Bunda Gembala, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dibacakan, izin ya Bunda Gembala ya, dibacakan di artinya aja di surat An-Nisa ayat ke-36 Ahi. Itu ada Ahi. Sama Al-Imran 112. Itu tentang kita harus beribadah dan juga hubungan baik sesama manusia juga. Hablu binallah dan hablu binannas katanya sih di situ. Insyaallah. Silakan Bunda Gembala. Apa tema kita? Silakan Bunda. Tema kita Tuhan Oten suruh memperbudak. Hah? Kayak mana tulisannya? Tuhan Oten suruh memperbudak. Udah Tuhan memperbudak tanda tanya gitu. Aduh. Tuhannya kejam atau Tuhan keji gitu aja. Tuhan kejam. keji. Tuhan keji. Tanda tanya ya. Tanda tanya. Silakan Bunda. Oke. Waduh. Oke, Bunda. Tema kali ini tema yang apa namanya? Kenapa aja nggak bisa ditangkap ya di ini ya? Nggak bisa dilihat di itu. Kayaknya akunnya J dibatasin ya. Enggak sih Bun. Tadi aja sih 2 kali. Di mana Bun nggak bisa? Oh, dibatasin ya. Jadi ada akun yang nggak bisa lihat. Makanya Bisa nggak kok, Bun? direkomendasiin. Nggak, Coba. aku nggak bisa lihat. Di close Coba, dulu, terus coba ini close. lagi coba. Tapi pembatasannya sudah selesai sih. Pantesan nggak naik-naik. Oh, ini bisa nih. Aku follow dulu. Ini. Bentar. Kayak gini sih pembatasannya tadi. Nah, kayak gini tadi. Udah. Udah bisa. Bisa ya? Bisa. Cuma dibatasin seini aja. Bisa. Sama nama-nama. Saudaraku di bawah, jangan lupa di tap-tap layarnya, di sharing, di posting ulang ya, sebagai bentuk kontribusi kita untuk dakwah, saudara. Bisa. Oke. Agama pelopor perbudakan, agama yang bahkan bukan cuma mempelopor perbudakan, bahkan memakai budak dalam keagamaannya, dan bahkan mensupport orang yang memperbudak dan tidak mengizinkan orang yang diperbudak untuk merdeka. Maksudnya tidak dianjurkan. Maksudnya bukan tidak dianjurkan, kayak nggak ada kewajiban untuk untuk memerdekakan budak tuh, kayak nggak ada. Maksudnya kayak nggak usah deh, mending budak tuh jadi budak aja gitu. Dan bahkan menjadikan kitab mereka sebagai kitab pensupport perbudakan tuh ada di agama Kristen. Dan saya akan tunjukkan fakta-fakta dan datanya. Dan pertama mulai dari tekstual Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan faktual-faktual yang terjadi sepanjang sejarah. Tadi saya sudah bahas ini di Komal sendiri, tetapi akan lebih baik kalau saya pindah-pindah Komal untuk membahas ini. Pokoknya setiap hari kita akan kajian-kajian seperti ini terus. Baik, pertama saya akan langsung fokus kepada data yang akan saya tunjukin teman-teman semua. Ini merujuk kepada Perjanjian Lama dulu ya. Dan ini ayat yang sebenarnya teman-teman semua sudah tahu. Kita umat Islam sudah sering sekali membaca ayat ini, di mana pertama memang ada ajaran untuk menjual anak agar menjadi budak, itu ya. Dalam Keluaran pasal 21 nomor 7, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak keluar laki-laki. Artinya anak perempuan itu ada ajaran bagaimana tutorial dijual jadi budak. Nah, yang kedua, ternyata budak itu diperlakukan dengan cara yang sangat miris sekali, teman-teman. Kalau ada yang kena tabok budaknya, itu kalau dia mati baru dibalaskan hukumannya. Tapi kalau dia nggak mati, walaupun sehari 2 hari, walaupun udah bonyok, tapi nggak perlu dibalas. Supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani. Sorry. Ini ya. Ini bentar. Ini di Yeremia nih. Supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani. Nah, ini ayat yang berbeda dari yang saya sampaikan, bahwa di sini justru orang Ibrani atau Yahudi nggak boleh diperbudak. Tapi kalau orang di luar Yahudi wajib diperbudak, boleh diperbudak, bukan wajib ya, boleh diperbudak dan wajib diperbudak selama-lamanya.
Nah, ini dalil rasis tentang perbudakan. Dan yang paling parah adalah ini, perlakuan terhadap budak. Beda dengan Rasulullah yang tidak boleh menyebutkan nama wahai budakku, tapi malah dipanggil dengan panggil kasih sayang. Dan di sini malah justru apa? Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya. Jadi kalau ada budak yang bonyok ditapol sama majikannya, kalau dia itu tidak mati sehari dua hari, walaupun bonyok, tidak perlu diminta balasannya. Ini ajaran di agama mereka. Lanjut ya, dan bahkan kamu di sini diperintahkan untuk ini nih, harus memperbudak selama-lamanya itu ada. Harus loh, di sini harus loh ya. Imamat pasal 2546. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik. Jadi mereka ini siapa? Orang di luar Ibrani guys. Tapi kalau orang Ibrani nggak boleh diperbudak selama-lamanya. Tapi orang di luar Ibrani wajib diperbudak selama-lamanya. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian ini harus ya. Kata harus ini kan sudah masuk perintah ini. Dan kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tapi atas saudara-saudaramu orang Israel jangan memerintah dengan kejamnya satu sama lain. Tapi kalau yang lain itu boleh. Ini kelakuan dari si anak-anak Tuhan ya, pilihan Tuhan. Nah ternyata itu bukan cuma di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada. Dalam kitab Efesus, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi majikan itu setara dengan Tuhan. Seperti itu guys. Ini kenyataan yang ada di kitabnya mereka. Dan lanjut dalam 1 Timotius 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Bahkan para hamba-hamba ini kalau Sutejo ini jadi budak, dia tuh harus takut sama majikannya. Walaupun majikannya bengis. Misal, Tejo buka celanamu, saya pengen tusbol duburmu. Dia nggak boleh ngelawan. Karena perintahnya begini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Si Tejo harus ketakutan, meringkuk di atas kasur dengan nungging kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik tapi peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi kalau Sutejo adalah budak, misalkannya majikannya ingin tusbol duburnya, nggak apa-apa, nggak boleh ngelawan dia. Ketakutan.